Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Mari membaca teks berikut. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada tabel berikut. Paragraf 1, gagasan pokoknya menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya 1, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. 2, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. 3, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. 4, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Paragraf 2, gagasan pokoknya hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Gagasan pendukungnya 1, Edo dan Marta belum terlihat. 2, mereka harus pergi ke sekolah minggu. 3, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. 4, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Paragraf 3, gagasan pokoknya siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya 1,
Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Martha menyusul datang ke sekolah. 2. Udin dan teman-teman berbagi tugas. 3. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin Siti menjalankan ibadahnya. 4. Edo, Martha, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ada ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Nah, duduklah dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Kerjasama, contohnya gotong royong. Contoh gotong royong adalah kerja bakti membersihkan lingkungan, membangun tempat ibadah, membuat jembatan kampung, membuat pos ronda, dan mengecor jalan. Bukan contoh dari gotong royong adalah bekerja membangun tempat ibadah tetapi mendapat upah. Kemudian bekerja membangun fasilitas umum tetapi mendapatkan upah. Ciri-ciri gotong royong dilakukan bersama-sama oleh beberapa anggota masyarakat. Tidak mendapatkan imbalan dan bersifat sukarela, dilakukan untuk kepentingan umum. Pengertian dari gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Tahukah kamu tentang jam gadang? Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Nah, temukan sudut-sudut yang ada di jam gadang tersebut. Ukurlah besarnya sudut dengan menggunakan busur. Bagian rumah gadang. Nah, yang pertama adalah bagian atap. Prediksiku 45 derajat. Besar sudut sebenarnya adalah 40 derajat. Kemudian bagian tangga, prediksiku 120 derajat. Besar sudut sebenarnya 140 derajat. Kemudian yang terakhir bagian pondasi, prediksiku 90 derajat. Besar sudut sebenarnya 90 derajat. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Apakah sama? Bisa saja sama ya. Hitunglah dengan menggunakan busur besar sudut berikut. Yang pertama adalah bangun segitiga sama sisi. Besar sudut A sama dengan 60 derajat. Besar sudut B sama dengan 60 derajat. Dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Kemudian bangun yang kedua. Besar sudut A sama dengan 90 derajat. Besar sudut B sama dengan 90 derajat. Besar sudut C sama dengan 135 derajat. Besar sudut D sama dengan 140 derajat. Dan besar sudut E sama dengan 90 derajat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.